Tosan. Pada zaman dahulu kala, kambing penemu sedang mengerjakan penemuan terakhirnya. Saat dia melakukan itu, dia berbincang-bincang dengan seseorang yang tidak dikenal. Iya, ini akan selesai sebentar lagi. Tunggu sebentar. Tentu saja ini akan berfungsi. Mesinku akan mengecilkan apapun dalam waktu 3 detik. Tepat di saat itu, serigala lewat dengan membawa 3 butir telur di tangannya. Oh, telur ini enak sekali. Seandainya aku punya banyak, aku bisa makan setiap hari. Kau sudah siap? Dia bicara dengan siapa? Baiklah, waktunya untuk hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1. Wow. Dan sekarang ukuran kita sama, kawanku. Selama berhari-hari, kambing penemu mengerjakan mesin penyusutnya. Yeay, sekarang kau juga bisa ikut di pameran ilmiah. Yeay! Serigala yang menyaksikan semuanya tiba-tiba punya rencana jahat. Mesin penyusut? Aku tidak bisa membuat telur ini jadi lebih besar. Tapi aku bisa membuat tubuhku jadi kecil. Lalu aku bisa makan 1 butir telur selama seminggu atau sebulan. Aku memang sangat pintar. Ini masih belum cukup. Sedikit lagi. Dan lagi. Iya, benar begini. Aku menjadi lebih kecil. Lebih kecil lagi. Ayo kita ambil penemuan kita dan berangkat ke pameran ilmiah itu. Kambing penemu meletakkan penemuannya di mejanya. Kemudian dia memutuskan untuk berkeliling. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Lihat, ada papan luncur terbang. Kepik, lihat. Mereka membuat sayap robot untuk lebah yang sayapnya terluka. Wow. Itu juga ada lasernya. Menurutku ini berbahaya. Berbahaya? Siapa yang membuatnya? Tebakanku ulat bulu. Ulat bulu? Ulat bulu sangat ceroboh. Ceroboh? Benarkah? Kapan aku bertindak ceroboh? Oh tidak, sayap robotiknya. Tidak, jangan papan luncur terbang itu. Tidak, meja kita. Sementara itu, serigala yang lapar dengan gembira berkeliling di bagian makanan. Apa yang terjadi? Kita harus pergi dari pohon ini sekarang juga. Tidak, jangan. Aku tidak akan meninggalkan semua makanan ini. Kau bisa kembali ke ukuran semula. Kau akan terjebak di sini jika kau tidak pergi sekarang juga. Nah, aku akan baik-baik saja. Setelah semua pergi meninggalkan pohon itu, mereka mendengar suara ledakan. Tidak. Aku terjebak di sini.
Makan aku lenyap. Tolong aku. Pada suatu hari, semua dibuat terkejut setelah mendengar teriakan di pertanian. Telurku! Telurku! Kambing penemu mendengar teriakan itu dan berlari ke arah kandang ayam. Dia terkejut melihat pemandangan di sana. Semua telurnya hilang dan yang ada justru bola warna-warni. Serigala itu harus membayar perbuatannya. Kambing penemu melihat ke sekelilingnya. Pintu kandang ayam tidak tampak rusak dan semuanya ada pada tempatnya. Apa yang membuatmu berpikir kalau serigala yang melakukannya? Siapa lagi yang bisa melakukan ini? Kalian harus keluar supaya aku bisa memeriksa tempat ini dengan lebih baik. Kambing penemu memeriksa segalanya menggunakan kaca pembesar. Kambing kecil menemukan noda bekas cat, jejak kaki, dan rambut yang tersangkut pada kawat. Ini tidak mungkin serigala. Kambing penemu membagikan apa yang ia temukan. Para ayam sangat terkejut. Aku butuh waktu lama untuk memastikan aku berada di jalur yang benar dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Jangan khawatir, aku akan menemukan telur-telurmu. Di saat itu, serigala yang tidak tahu apa-apa mengendap-endap di jendela ingin mencuri telur. Dia bersembunyi di balik tumpukan jerami dan mengumpulkan bola warna-warni yang dia pikir adalah telur. Serigala, apa yang kau lakukan di sini? Akan sangat buruk kalau ayam-ayam betina melihatmu di sini. Cepat pergi dari sini. Serigala tidak peduli dan terus mengumpulkan telur-telur itu. Tepat di saat itu, ayam-ayam masuk ke dalam kandang dan melihat apa yang dilakukan serigala. Mereka marah sekali. Oh, jangan. Hei, jangan sentuh aku. Tolong. Seluruh binatang di peternakan akan memberi hukuman pada serigala saat kambing penemu berteriak. Berhenti, bukan dia pelakunya. Bukan dia. Bukan aku. Tidak. Yang mengambil telur-telur itu adalah kambing gaya. Jejak kaki, robekan pakaian, bekas noda cat di lantai, semua bukti mengarah kepadanya. Semua hewan di sana sangat penasaran. Mereka putuskan untuk menemukan kambing gaya. Dialah yang sudah mengambil telur-telur itu. Dia sedang menghias telur-telur itu untuk memberi kejutan pada ayam-ayam betina untuk merayakan Hari Ayam Betina. Kukira aku bisa menyelesaikannya tepat waktu. Maaf sudah membuat kalian takut. Aku sangat berhati-hati supaya tidak memecahkan telurnya. Aku tidak menyadari sekarang sudah jam berapa. Kalau begitu apa yang aku ambil? Telur kosong? Selamat Hari Ayam Betina, Nona-Nona. Kau masih di sini? Kejar dia, Nona-Nona.
Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan, hiduplah keluarga tikus. Mereka adalah satu keluarga besar. Tikus yang paling kecil, Findik, berbeda dari saudara yang lain. Dia sangat kecil dan warnanya berbeda dari saudara-saudaranya. Dia memiliki bulu berwarna coklat muda dan mata hitam yang membuatnya tampan. Sayangnya, dia sangat malu karena penampilannya itu, dan itu membuatnya sedih. Kenapa aku tidak abu-abu atau hitam seperti saudara-saudaraku? Aku kecil dan juga lemah. Bagaimana caranya aku melindungi diriku di hutan? Ah. Oh. 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 Siapa itu? Dia mulai menjadi takut dengan apapun. Bahkan pada sebuah daun yang jatuh bisa membuat dia langsung melompat. Ibunya selalu berusaha mendorongnya untuk menjadi lebih berani. Kenapa kau selalu merasa khawatir? Setiap binatang diciptakan berbeda untuk sebuah alasan. Mungkin suatu saat kau akan bisa mengerti. Kumohon jangan bersedih. Ayolah, beri ibumu ciuman. Tapi Findik tidak mendapatkan dorongan yang dia inginkan atau menjadi lebih tenang. Saudara-saudaranya selalu mengejeknya. Findik pengecut, Findik pengecut, Findik pengecut, Findik pengecut. Suatu hari, dia punya ide. Ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus menemukan solusi untuk ini. Jika aku memang penakut dan jika aku tidak bisa melindungi diriku, maka aku akan pergi menemui Raja Singa. Aku yakin dia bisa melindungiku dan kami akan hidup bersama untuk selamanya. Akhirnya dia mendapati dirinya berada di depan pintu masuk sarang Raja Singa. Singa besar dan perkasa sedang berbaring di depan sarangnya, tidur dan berjemur di saat yang sama. Findik langsung menghampiri singa dan menyentuh hidungnya. Yang mulia, selamat siang. Tolong maafkan aku sudah membangunkanmu. Raja Singa sangat marah karena dia sudah dibangunkan dari tidur siangnya. Siapa kau makhluk kecil? Kenapa kau mengganggu tidurku? Namaku Findik si tikus. Aku memiliki permintaan untukmu. Katakan padaku, apa permintaan penting itu? Kemudian aku akan melanjutkan tidur siangku. Raja Singa menggelengkan kepalanya dan bangun. Dia menatap kepada Findik, merasa sangat kesal. Sebenarnya Findik sangat ketakutan ditatap oleh sang raja. Dia sampai gemetar, tapi dia mengumpulkan keberaniannya dan menjelaskan situasinya. Seperti yang kau lihat, aku adalah tikus yang sangat kecil dan aku takut berada di hutan. Dengan izinmu, aku ingin meminta perlindungan darimu. Bantu aku dan mungkin suatu hari nanti aku bisa membantumu. Raja Singa mengaum dengan kencang dan berusaha keras untuk tidak tertawa. Apa? Kau ingin membantuku? Kalau kau berada di kakiku dengan satu sapuan cakarku, kau bisa terbang ke udara. Pergilah. Sebelum aku menjadi semakin marah, ayo pulanglah. Merasa tidak berdaya, Findik pulang ke rumah dan duduk di sudut rumah dengan sedih. Bagaimana caranya supaya aku bisa jadi berguna? Aku harus mencari solusi sekarang juga. Tapi apa? Keesokan harinya, saat Raja Singa berjalan di hutan, tidak sengaja dia masuk ke dalam jebakan pemburu. Dia mendapati dirinya bergelantungan di pohon. Dia mengaum dengan marah. Seluruh hutan dipenuhi oleh suara raungannya. Semua binatang mendengar suara itu dan melihat apa yang terjadi. Tapi karena mereka takut pada singa, mereka tidak bisa membantunya. Raja Singa yang malang kesulitan di dalam jala. Syukurlah pemburu itu belum datang ke hutan, karena saat itu masih pagi. Saat Findik mendengar suara itu, dia dan saudara-saudaranya pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dia sangat sedih dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, dia pun punya solusi. Walaupun dia kecil, tapi dia sangat pintar. Dia berlari ke pohon tempat singa itu bergelantungan. Findik, kau mau kemana? Jangan dekati dia! Jangan dekati dia! Findik si tikus memanjat pohon dan memulai menggigiti jaring itu. Apa yang dilakukan? Dia pasti sudah gila! Cepat, ayolah saudara-saudaraku, bantu aku. Jika kita gigit jaring ini bersama, kita bisa menyelamatkan singa sebelum pemburu itu datang. Semua saudaranya melompat ke jaring dan mulai menggigitnya. Saat jaring itu jatuh ke tanah, Raja Singa berdiri dan mengaum.
Semua binatang lain bersembunyi di belakang pohon, kecuali Findik tentu saja. Raja Singa menghampiri Findik. Findik kecil, kau benar-benar pintar. Kau telah menyelamatkan hidupku. Findik si tikus memberi hormat kepada raja. Ini sebuah kehormatan bisa membantumu, Yang Mulia. Raja Singa berdiri di hadapan Findik, merasa malu. Findik, aku telah salah. Kupikir hanya karena kau kecil, kau tidak akan bisa membantuku. Aku telah menyakitimu, tapi seharusnya aku tidak boleh meremehkan siapapun. Karena dirimu, aku bisa menjadi percaya diri dan berani. Dan aku berhasil meraih tujuanku. Sebentar lagi pemburu itu datang. Ayo, kita ke sarangku. Kita bicara di sana. Terserah kau saja, rajaku. Raja Singa dan Findik pergi ke sarang raja. Di perjalanan, raja mengajari Findik bagaimana cara untuk menjadi lebih berani. Findik, aku sudah berpikir. Jika kau mau, aku bisa berbagi sarangku denganmu. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Terima kasih. Aku bisa tinggal denganmu dengan sangat nyaman dan hebat. Dengan cara ini, aku juga bisa menemui ibu dan saudara-saudaraku kapanpun. Saat ini, Raja Singa sudah tidak lagi meremehkan siapapun. Dan Findik si tikus belajar kalau tidak buruk jika kau berbeda dari yang lain. Mereka menjadi teman baik dan hidup bahagia bersama. Pada zaman dahulu kala, di tempat yang jauh, ada sebuah hutan yang di dalamnya terdapat banyak sekali jenis-jenis binatang. Mereka semua hidup bersama dengan baik. Saat musim dingin berakhir, mereka merayakan datangnya musim semi. Ini adalah saat di mana beruang akan bangun dari hibernasinya. Kelinci, antelop, dan tupai akan melompat gembira di bawah sinar matahari. Mereka akan menikmati cuaca yang hangat, mengobrol, dan bersenang-senang. Setiap musim semi akan ada beragam aktivitas. Suatu hari, para binatang sedang membahas tentang aktivitas dan kompetisi apa yang harus mereka lakukan untuk merayakan datangnya musim semi. Mereka mengadakan perlombaan melompat, perlombaan memasak, makan cepat, dan masih banyak lagi. Tapi, sebuah hewan ingin mengatur kompetisi di mana mereka mahir melakukannya. Menurutku, tahun ini kita harus membuat kompetisi memetik apel terbanyak dari pohon. Kita sudah melakukan hal itu tahun lalu. Menurutku, kita harus membuat kompetisi makan cepat. Bagaimana menurut kalian? Buat saja perlombaan mengumpulkan kacang, aku pasti jadi juaranya. Nona Gazelle memiliki ide yang lain. Teman-teman, aku punya ide. Untuk membuat kompetisi tahun ini seadil mungkin, kita akan melakukan pengundian. Pilih 2 nama dan siapapun yang bisa mengelilingi hutan tercepat, dialah yang menang. Bagaimana menurut kalian? Oh, undian. Aku suka itu. Apa? Lomba lari? Bagaimana jika aku yang terpilih? Sebagai seekor beruang, aku tidak akan bisa berlari dengan cepat. Aku tidak akan mau bergabung. Sudahlah, aku sangat beruntung. Aku yakin aku yang akan terpilih. Mereka menentukan titik awal dan akhir. Mereka yang ingin ikut lomba lari hutan harus menulis nama mereka dan memberikannya ke Nona Gazelle. Kemudian dia ciptakan kartu undian, memilih 2 nama yang akan bersaing. Aku sudah pasti mengikuti kompetisi ini. Aku yakin aku akan mengalahkan siapapun yang berhadapan denganku. Karena seperti yang kalian tahu, akulah hewan yang paling cepat di hutan ini. Kelinci itu sangat sok tahu dan sangat sombong. Semua berharap siapapun itu bisa memberinya pelajaran. Semua binatang menunggu dengan tegang melihat siapa yang akan mengikuti perlombaan ini. Nona Gazelle mulai mengundi nama-namanya. Baiklah teman-teman, hasil undian kita sudah masuk. Pembalap kita adalah kelinci dan kura-kura. Semua merasa kecewa dengan hasil undiannya. Mereka saling bicara dengan satu sama lain. Menurutku, kura-kura pasti akan kalah di perlombaan ini. Kita harus menghadapi kesombongan kelinci yang semakin menjadi. Habislah kita. Hasil lomba ini sudah sangat jelas. Kura-kura yang mendengar pembicaraan semua hewan berkata,
Aku mungkin saja lamban, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Tuan kura-kura, kelinci itu sangat cepat. Tapi kau, semua binatang tahu kalau kau sedikit lamban. Bagaimana caranya kau akan menang? Seperti yang tadi ku bilang, kita tidak akan pernah tahu. Terkadang menjadi yang tercepat saja menurutku tidaklah cukup. Yang terpenting adalah tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi, aku akan mengambil peluangku dan berlomba. Semua binatang di hutan itu berkumpul di garis start. Kelinci dan kura-kura mengambil posisi mereka dan menunggu tupai untuk menurunkan bendera yang ia pegang di tangannya. Baiklah, Tuan Kura-Kura, apa kau siap balapan denganku? Coba kita lihat secepat apa kau. Kita lihat saja nanti. Siapapun dia yang tiba di garis finish di hutan menang. Kalian siap? 1, 2, 3. Kelinci langsung lari dari garis start. Sementara itu, kura-kura berjalan dengan sangat pelan selangkah demi selangkah. Apa aku bilang? Hasil perlombaan ini sudah bisa ditebak. Kelinci terus berlari, berlari, berlari. Dan pada satu titik, dia melihat ke belakang. Tidak ada yang datang atau pergi. Tidak mungkin kura-kura itu bisa mengejarku. Tidak perlu membuat diriku stres. Aku akan istirahat sebentar dan melanjutkan lombanya nanti. Kelinci ingin beristirahat, dan dia pun tertidur. Sementara itu, kura-kura berkeringat, dia tidak menyerah dan terus berjalan. Jalan ini terlalu jauh untukku, tapi tidak peduli seberapa lelahnya aku tidak akan menyerah. Kura-kura berjalan dengan penuh tekad dan keinginan besar untuk menyelesaikan perlombaan, sampai dia tidak melihat kelinci yang tidur di bawah pohon. Dia berjalan melewatinya dan melanjutkan perlombaan. Kelinci pasti sudah sampai garis finish, tapi walaupun aku kalah, aku akan menyelesaikannya dengan rasa bangga. Perlahan, garis finish itu pun mulai terlihat. Kura-kura sudah semakin dekat. Tiba-tiba, si kelinci bangun dari tidurnya dan mulai berjalan ke garis finish. Dia sangat yakin pada dirinya, bahkan dia tidak merasa perlu untuk berlari. Aku sudah beristirahat dengan enak. Aku akan lanjutkan lari agar bisa menyelesaikan perlombaan dan kita bisa mulai berpesta. Aku adalah hewan tercepat di hutan ini. Setelah berjalan beberapa saat, dia bisa melihat garis finish dari kejauhan. Tapi apa itu? Tepuk tangan dan sorakan. Dia sangat kaget. Hebat! Hebat! Kau menang! Hore! Kau telah memberi pelajaran kepada si kelinci, Tuan Kura-Kura. Kau hebat sekali, kawan. Semua binatang mengelilingi kura-kura yang berhasil tiba di garis finish. Kelinci menghampiri mereka dan dia merasa malu. Dia tidak lagi menunjukkan sikap sok tahu dan sombong seperti yang biasanya hewan-hewan lain melihatnya. Tapi bagaimana? Kau tidak boleh memandang dirinya lebih baik dari yang lain. Bekerja keras dan giat adalah cara terbaik untuk terus maju. Iya, aku rasa kau benar, Tuan Kura-Kura. Aku telah meremehkanmu dan terlalu yakin dengan diriku sendiri. Aku ucapkan selamat padamu. Kelinci itu tidak pernah lagi bilang kalau dia yang tercepat. Kura-kura telah memberinya pelajaran yang sangat berharga. Dan semua hewan di hutan hidup bersama dengan harmoni, damai, dan kebahagiaan seperti biasanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah rumah kecil di hutan, hiduplah 3 ekor babi kecil, Hongki, Pongki, dan Mingki. Mereka tinggal bersama ibu mereka. Hongki adalah babi yang sangat malas, Pongki babi yang bebas dan santai, dan Mingki babi yang paling kecil. Dia pintar, selalu berpikiran ke depan dan pemberani. Dia bersikap sebagai ayah di rumah itu. Setiap kali ada masalah, ibu mereka selalu mengandalkan Mingki, sementara yang lain tidak pernah mau melakukan apapun. Walaupun ketiga bersaudara ini sangat berbeda, mereka saling menyayangi. Di waktu senggang, setelah makan dan tidur, mereka akan bermain petak umpet di hutan. 3, 4, 5. Hongki dan Pongki selalu tidur siang di tempat mereka bersembunyi. Dan Mingki
akan menemukan mereka, membangunkannya, dan mengenai mereka. Minky tidak punya pilihan lain selain menerima saudaranya apa adanya. Selalu aku yang jaga. Ini tidak adil. Aku bosan harus selalu mencari kalian. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Dia akan menghabiskan waktu seharian mencariku. Anak-anak, kalian jangan jauh-jauh bermainnya. Kalian tahu berbahaya di hutan. Ada banyak serigala lapar. Honky dan Pongky berharap ibu mereka akan melakukan segalanya untuk mereka. Sementara itu Minky selalu membantu ibu mereka. Suatu hari dia bicara dengan ibunya. Ibu, ini tidak bisa terus begini. Mereka yang harusnya membawa kayu dari hutan. Ibu pasti lelah harus memasak untuk kami setiap hari. Menurutku, aku dan kakak-kakakku harus pergi dan mengurus diri kami sendiri. Jangan konyol, Minky. Kalian semua adalah anak-anak ibu. Ibu sudah terbiasa. Tentu saja, Bu. Tapi saudara-saudaraku harus belajar bertanggung jawab. Itu akan baik untuk mereka. Bagaimana menurut Ibu? Sepertinya kau benar, Minky. Kita akan bicara dengan saudaramu besok dan langsung melaksanakan rencana ini. Ibu telah menyiapkan uang untuk kalian. Ibu akan membaginya 3 untuk kalian. Masing-masing harus membangun rumah. Kita akan lihat apa yang terjadi. Walaupun saudara-saudara Minky kaget dengan ide ibu mereka, ketiga anak babi mengambil tas mereka dan pergi keesokan harinya untuk memulai hidup baru. Semua sangat bersemangat. Mereka berpisah dengan ibu mereka di depan pintu. Ibu, aku minta maaf sudah membuatmu sedih karena selalu bermalas-malasan. Sampai jumpa. Ibu, aku tidak mendengarkanmu. Aku sudah membuatmu sedih. Aku minta maaf. Kumohon maafkan aku. Mulai sekarang aku akan mengingat semua yang kau katakan. Selamat tinggal. Ibu, jangan sedih dengan kepergianku. Setelah aku menyelesaikan rumahmu, aku akan datang menjemputmu. Jaga dirimu ya, Bu. Ibu mereka sangat khawatir hal buruk akan terjadi pada mereka di hutan. Jaga diri kalian, anak-anak. Kabari ibu terus ya. Dan tolong berhati-hatilah dengan serigala jahat. Ketiga babi berjalan sebentar dan akhirnya memutuskan tempat mana yang cocok untuk rumah mereka. Tempatnya cukup jauh dari rumah mereka. Itulah yang diinginkan oleh Minky. Dia tidak percaya pada kakaknya. Menurutnya mereka harus benar-benar belajar mengurus diri mereka sendiri dan tidak langsung pulang ke rumah begitu menemukan masalah. Honky yang pertama menemukan tempat untuk rumahnya. Karena dia pemalas, dia memilih pilihan yang termudah. Aku akan buat rumah dari jerami dan juga buat tempat tidur jerami. Aku akan nyaman dan hangat saat musim dingin. Jadinya aku tidak perlu bekerja keras. Aku juga akan punya sisa uang karena membangun rumah jerami sangat murah dan mudah. Pongky juga hampir sama. Aku akan membuat rumah dari kayu. Aku akan mengecatnya dengan bagus. Itu pilihan terbaik. Jika aku menyewakan 1 kamar, aku tidak akan perlu bekerja lagi. Menurutku, membangun rumah kayu akan mudah. Apa kalian tidak waras? Bagaimana bisa membuat rumah dari jerami dan kayu? Lagi-lagi kalian memilih pilihan termudah. Kalau jadi kalian, aku akan memikirkannya lagi. Kau urus saja dirimu sendiri, anak kecil. Dia memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Kau babi kecil. Ketiga babi kecil membangun rumah mereka berdekatan. Honky membangun rumah jeraminya hanya dalam waktu 1 hari. Dia bahkan sudah mulai tidur di tempat tidur jeraminya. Dan Pongky membangun rumah dalam waktu 1 hari dengan kayu yang dia beli. Oh, bahkan rumah ini terlalu bagus untukku. Selama aku memiliki atap di atas kepalaku, aku tidak mempedulikan hal lain. Minky akan membuat rumahnya dari batu bata. Pertama-tama, dia membawa batu bata. Dan kemudian dia menggali dasar yang besar. Kemudian, dalam beberapa hari ke depan, dia membangun rumah yang indah dengan 4 kamar dan perapian yang terbuat dari batu bata dan semen. Aku akan bawakan air dan kayu untuk orang-orang tua dan mengurus kebun mereka. Aku akan pergi ke pasar untuk mereka. Dengan begini aku bisa jadi berguna untuk semua orang. Dan aku yakin mereka pasti akan memberiku makanan dan juga uang. Tidak lama, serigala berbahaya di hutan mencium bau ketiga anak babi. Pertama-tama, dia pergi ke rumah Honky. Tetangga,
Tetangga yang baik, selamat datang. Boleh aku masuk agar kita bisa bertemu? Aku tinggal tidak jauh dari sini. Itu pasti suara serigala yang diperingatkan oleh ibu padaku. Setauku tidak ada tetangga di sekitar sini. Aku tahu siapa kau, serigala jahat. Aku tidak akan buka pintu ini. Serigala itu menjadi sangat marah. Ayo cepat keluar. Nafasku sangat kuat dan aku bisa meniup juga menerbangkan rumahmu ini. Juga meruntuhkannya. Tidak, rumahku sangat kuat. Tidak mungkin bisa hancur. Serigala itu mundur, menarik nafas, dan kemudian dia menghembuskan nafasnya ke arah rumah sekuat tenaganya. Rumah jerami itu pun langsung hancur. Hongki berhasil kabur dan lari ke rumah Minky. Minky, serigala itu datang ke rumahku dan menghancurkannya. Dan aku langsung kemari. Sepertinya sekarang dia ada di rumah Pongki. Cepat tutup pintunya. Oh tidak, cepat hubungi dia dan beritahu dia. Halo Pongki, cepat keluar dari rumahmu. Ada serigala mendatangimu. Halo, Minky, kaukah itu? Dengar apa yang kau bicarakan. Rumahku sangat kuat. Dia tidak mungkin bisa masuk. Benar sekali, serigala yang tidak berhasil menangkap Hongki langsung menuju ke rumah Pongki. Yuhu! Apa ada orang di rumah? Babi kecil, aku membawakan hadiah dari adikmu. Buka pintunya, biarkan aku masuk dan bicara sebentar. Dia tidak akan punya waktu mengirimku hadiah saat dia tidur. Lagi pula saudaraku tidak memberitahu kau akan datang. Kau serigala yang payah. Aku tidak akan membuka pintu. Sekarang pergi dari sini. Jadi tidak mau buka pintu? Baiklah. Nafasku sangat kuat. Dan sebentar lagi aku akan meniup rumahmu sampai hancur. Tidak mau pergi dengan tangan kosong, serigala jahat itu menendang rumah itu beberapa kali. Kemudian, setelah meniup rumah itu beberapa kali, akhirnya rumahnya pun hancur. Pongki berhasil meloloskan diri dan kabur ke rumah Minky. Cepat, buka pintunya, Minky. Serigala itu akan menangkapku, cepat. Minky mengajak kakaknya masuk. Ketiganya merasa gemetar ketakutan. Ketiganya duduk bersama dan mulai berpikir. Sekarang sepertinya giliranmu, Minky. Dia pasti akan datang. Iya, aku rasa juga begitu. Kita harus mencari cara untuk bisa bebas dari serigala ini selamanya. Tapi bagaimana? Ketiga babi mulai membuat rencana Kita harus buat rencana. Benar. dan menunggu serigala itu datang. Saat serigala tiba di rumah Minky, dia memanggil mereka. Aku tahu kalian bertiga ada di sini. Ayo cepat keluar. Atau aku akan meniup rumah ini juga sampai hancur berantakan. Ayo, tunggu apa lagi? Hancurkan jika kau bisa. Sana pergi dan jangan ganggu kami. Serigala yang marah mulai menendang-nendang pintu dan dinding. Ada 3 kunci gembok di pintu. Tapi ketiga babi saling melihat dengan rasa takut dan berpelukan dengan sangat erat sambil menatap ke arah pintu. Serigala menendang, meniup, dan menghembuskan nafas sekuatnya tapi tidak bisa menghancurkan rumah Minky. Tiba-tiba muncul ide di kepala serigala. Dia akan memasuki rumah lewat cerobong asap. Dia pergi naik ke atas rumah dengan menggunakan tangga. Dia memasukkan badannya ke dalam cerobong asap dan membiarkan tubuhnya jatuh ke bawah. Ketiga anak babi sudah menunggu saat ini. Mereka langsung menyalakan api di perapian dan melihat apa yang terjadi. Karena serigala tidak melihat asap dari cerobong asap, dia tidak memikirkan tentang api. Jatuh dengan cepat dan langsung ke dalam perapian. Dia membuat dirinya terbakar. Secepat pesawat jet, dia langsung naik ke atas cerobong sambil kesakitan. Tolong! Aku terbakar! Tolong! Ketiga bersaudara itu berpelukan dengan gembira dan merayakan keberhasilan mereka lolos dari serigala. Akhirnya, berakhir sudah teror serigala. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang, waktunya kita menjemput ibu. Rumahku besar dan ada banyak kamar untuk kita semua. Aku sangat merindukannya. Bagaimana dengan kalian? Aku tidak akan pernah bermalas-malasan lagi. Mulai sekarang aku akan pergi berbelanja. Aku juga sangat merindukannya. Dan mulai sekarang, aku yang akan mengurus kebun.
Aku akan menanam buah dan sayuran dan membantu ibu kita. Ya, kita semua harus membantu ibu mengerjakan tugas rumah dan membuatnya nyaman. Kita bertiga juga bisa membantu para tetangga. Walaupun Hongki dan Pongki sudah banyak berubah, semua orang mulai meminta saran kepada Minky yang pintar. Dengan akhir yang indah ini, mereka mengajak ibu mereka tinggal bersama dan mereka hidup bahagia selamanya.